Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Febri Zayanti Saragih, jurusan Manajemen Dakwah B, akan memperjelas tentang praktikum pelayanan haji dan umroh. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemberangkatan yakni menjaga kondisi kesehatan dengan konsumsi makanan bergizi, selanjutnya merawat kebugaran kesehatan fisik dengan olahraga, menyiapkan urusan pribadi, dinas dan sosmas, menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, menyiapkan barang-barang bawaan seperti dokumen, pembekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. Kemudian melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat, berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Selama perjalanan ke asrama haji, jemaah harus mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kemenang. Kemudian memperbanyak zikir dan doa, membaca talbiyah untuk memantapkan diri, selanjutnya menjamak dan mengqashar sholat. Sesampainya di asrama, jemaah harus mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia haji. Lalu mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir, menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia haji. Lalu menempati kamar yang telah disediakan, mengonsumsi catering yang telah disediakan. Mengikuti pendalaman manasik haji, menerima paspor, visa, gelang identitas, living cost, dan biaya hidup. Kemudian, jemaah haji bisa mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa. Lalu menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. Lalu menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Kemudian memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang 2 ketika hendak berangkat dari asrama haji. Adapun larangan jemaah selama di asrama haji yakni membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan, kemudian meninggalkan alat perlindungan diri yang dibagikan di asrama haji seperti masker dan botol semprot atau minum. Selanjutnya, berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jemaah harus menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. Kemudian memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. Lalu membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah. Lalu setiap jemaah haji dilarang untuk membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Lalu jemaah haji juga dilarang menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang. Sesampainya di bandara embarkasi, jemaah hendaknya turun dari bus dengan tertib dan teratur, memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal di dalam bus, kemudian menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Selama di pesawat terbang, jemaah harus mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin atau petugas kloter. Kemudian, jemaah haji harus menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin. Lalu, menggunakan sabuk pengaman dan duduk dengan tenang. Kemudian memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu memperhatikan tata cara menggunakan WC yang baik dan benar. Lalu bersuci dengan cara tayamum, menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci. Kemudian memperhatikan ceramah pembimbing, menonton film manasik haji, dan menghubungi petugas bila ada jemaah yang sakit. Selain itu, jemaah juga harus memperhatikan larangan-larangan saat penerbangan, yakni dilarang mengaktifkan handphone, merokok, dan berwudu di toilet pesawat. Yang terakhir adalah sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan kasar. Sholat ini merupakan ruksyah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.